Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kawan-kawan? Senang sekali ya kita bisa bertemu lagi di mata kuliah ini. Harapannya kawan-kawan selalu sehat walafiat dan selalu semangat ya. Oke, untuk pertemuan ini setelah kontrak kuliah, maka kita akan sedikit sharing ya tentang a vision for school mathematics atau visi, atau tahu visi ya. Visi itu sejenis makanan enggak. Visi adalah penglihatan tentang matematika di sekolah, artinya yang dasarnya matematika di sekolah itu apa saja. Ini kebetulan kita ambil dari National Council of Teaching Mathematics, jadi istilahnya seperti Indo MS-nya atau perkumpulan guru-guru pakar-pakar matematika yang ada di USA ya. Oke. Setidaknya ada 4. Intinya adalah semua itu memerlukan matematik ya. Ada yang bilang misalnya saya nggak perlu matematik tetap hidup. Enggak bisa, itu pasti akan tetap hidup. Buktikan kalau teman-teman nih bilang, wah saya karena nggak suka duluan ya sama matematika, maka terus akhirnya saya tetap hidup tanpa matematik, itu bohong ya. Ini buktinya ya, matematika for life, jadi matematika untuk kehidupan. Tadi yang saya bilang itu saya bisa hidup tanpa matematik, mana buktinya? Coba sekarang saya tanya, apa bedanya 3 kali 1 dan 1 kali 3? Siapa yang bisa jawab? Di sini kawan-kawan harapannya adalah sehat terus ya, tapi pasti pernah sakit kan ya. Itu pernah diingatkan oleh Allah bahwa disayangi oleh Allah kan, maksudnya 3 untuk sakit ya, kayak gitu. Jadi 3 kali 1 dan 1 kali 3 itu apakah sama? Jelas berbeda. Saya mau tanya, siapa yang pernah sakit dan pergi ke dokter, biasanya dapat apa di situ? Ya betul, dapat resep, dapat obat ya toh, dapat obat. Tulisannya gimana? 1 kali 3 atau 3 kali 1? Jadi kalau yang ini guys, kalau biasanya 3 kali 1 ya, berarti ini artinya setiap kali makan itu kan 1 ditambah 1 ya, terus ini ditambah 1 gitu ya. Artinya 3 kali 1 itu adalah tiap kali makan itu 1 biji, 1 tablet, 1 kapsul, atau 1 sendok teh untuk yang sirup cairan ya. Tetapi kalau yang 1 kali 3 itu bisa namanya OD. OD itu apa? Overdosis. Overdosis itu apa? Kelebihan takaran ya. Bisa mati, koit ini. 1 kali 3 itu apa? Berarti cukup 3 aja sekali. 3 ya. 3. Jadi sekali makan 3 langsung. Wah, karena nggak tahu itu tadi, nggak tahu matematika. Jelas 3 kali 1 itu 1 kali, beda sama 1 kali 3. Kan kayak gitu tuh. Jadi kalau bilang nggak perlu matematik dalam kehidupan, itu bisa mati. Karena misalnya tulisannya 3 kali 1 ternyata ini kayaknya sekali minum saja biar cepat sembuh. Ya memang sembuh selamanya. Set ya hilang ya. Jadi itu bedanya ya. Kalau 3 kali 1 itu kan sekali makan 1 tambah 1 tambah 1, biasanya pagi, siang, sama sore atau malam gitu ya. Jadi kalau besok mengajarkan matematika mulai dari di SD, itu 3 kali 1 itu adalah sama aja 1 ditambah 1 tambah 1. Tapi kalau yang 1 kali 3 tadi overdosis, yaitu 3 saja. Karena 3-nya itu 1 kali ya. Oke, contoh lain. Nah, ini misalnya buat kalian yang suka apel ya ke tempat calon
calon atau apa gitu ya, itu biasanya kan ada tulisan lapor satpam gitu ya, lapor satpam. Pertanyaan saya adalah, lapor satpam itu 1 kali 24 jam atau 24 kali 1? Jadi 1 kali 24 atau 24 kali 1? Pertanyaan saya. Siapa yang bisa jawab? Nah, kalau yang ini tadi 1 kali 24, ingat yang 1 kali 3 tadi, berarti ini adalah cukup 24-nya itu 1 kali. Jadi tiap 24 jam itu lapornya cukup sekali, ya. Ini yang benar. Kalau yang 24 kali 1 berarti kan 1 tambah 1 tambah terus sampai nanti ini 24 gitu ya. Jadi tiap 1 jam lapor, Pak RT, saya masih di tempat ini. Wah, lapor lagi nanti, bawain yang pertama bawain pisang goreng, yang kedua bawain teh hangat gitu ya. Dan seterusnya, gorengan-gorengan tuh. Ya ini kurang kerjaan ya, makanya komplek atau perumahan atau lingkungan warga yang menuliskan 1 kali 24 itu sudah benar, sudah belajar matematik, karena tadi matematika adalah untuk kehidupan. Oke ya, itu bedanya ya, tahu ya. Jadi setiap orang pasti memerlukan matematika. Kemudian kalau saya bilang hitung mulai 1, 2, 3 kan kayak gitu kalau yang wajar tuh, ya kan? Ada enggak yang saya nanya misalnya hitung mulai negatif 1, negatif 2, nah nggak mungkin kan? Ya itu namanya menyusahkan diri sendiri ya, mengalihi diri sendiri. Jadi dari situ kita sudah belajar juga bahwa kalau bilangan yang dimulai dari 1, 2 berurutan seterusnya ya dengan beda tetap, maka itu adalah bilangan disebut bilangan asli. Maka bilangan asli itu adalah bilangan yang paling pertama muncul, karena kan logika sederhana ketika hitung mulai 1, 2 nggak mungkin, hitung mulai 0 bilangan cacah nggak mungkin. Nah itu sekaligus belajar itu ya, matematika untuk kehidupan. Sampai sini paham kawan-kawan? Oke, kalau paham kita nanti lanjut di bagian kedua ya, sabar. Stop dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim, lanjut ya. Kita lanjut tentang visi ya, matematika bagi dasar ya di sekolah. Tadi sudah saya jelaskan pandangan lebar yang 1, sekarang kita masuk ke yang 2 coy. Yaitu matematika sebagai bagian dari warisan budaya ya. Coba kalian nih kalau ada waktu, kan kebetulan kita di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin atau sekitarnya ya, itu banyak kearifan lokal atau local wisdom, seperti misalnya motif-motif seperti batik khas kita ya, yaitu Sasirangan. Coba deh atau berkunjung ke Museum Wasaka atau ke Pasar Terapung, atau melihat rumah-rumah adat seperti Bukungan Tinggi, terus gajah mungkur gajah apa ya, nanti komen di sini. Itu banyak banget ya. Coba kalau kita lihat ini banyak banget nilai atau konsep-konsep yang ada di situ. Nah, kita coba tengok kawan-kawan. Ini Sasirangan ya. Sasirangan ini kain batik khas Banjar. Banyak sekali di sini motif-motif ya, mau giris gagatas atau motif parang atau motif apa namanya lain-lain ya. Saya juga nggak hafal. Intinya adalah di sini kalau coba tengok misalnya seperti ini. Di sini ada segi 4 gitu ya, segi 4-nya nanti macamnya apa. Bisa dari situ anak itu mengenal ya. Kalau dikaitkan sama pembelajaran matematika di sekolah, maka itu bisa diintegrasikan atau disisipkan. Jadi anak itu melihat value atau nilai bahwa mempelajari matematika itu ternyata
itu sangat bermanfaat. Yaitu apa manfaatnya? Yaitu di sekitar kita itu banyak sekali yang itu mengandung nilai-nilai atau konsep matematis ya, value-nya. Jadi anak punya sikap menghargai. Oh, ternyata matematika itu ini. Selain tadi, jangan bilang kalau tanpa matematika ulun bisa hidup, saya bisa hidup gitu ya. Nyatanya kalau salah minum obat mati ya kan, gara-gara salah membaca resep. Nah, ini coba bisa disisipkan dalam pembelajaran. Misalnya guru membawa ini ke dalam kelas gitu kan, kemudian suruh anak-anak menjahit gitu ya, pasti gagal semua. Enggak, artinya di sini ada konsep-konsep bangun datar, misalnya segi 4 ya. Terus ada apa lagi di sini? Saya tanya nih. Kalau lihat di sini ada konsep di sini bisa mengajarkan simetri lipat gitu ya. Pokoknya yang simetris gitu, mengajarkan simetri lipat. Ini juga bisa simetri lipatnya dapat juga mengajarkan nanti misalnya di sini sudut ya, ada sudut, kemudian ada yang kesejajaran, banyak sekali ya. Di sini kawan-kawan bisa explore dari motif-motif yang ada. Nanti ada segi limanya juga mungkin ya di situ, motif yang lain-lain, bunga misalnya simetrinya, simetri lipat dan seterusnya. Artinya dari satu saja di sini ada warisan budaya itu mengandung nilai atau konsep matematika. Jadi betul bahwa matematika adalah bagian dari warisan budaya seperti ini. Oke, bro, kalau kalian bosen dengan HP, guys, kalian bisa jalan-jalan ke museum ya, meskipun harus pakai masker dan seterusnya. Di sini kalau di Museum Wasaka ada ya benda-benda alat senjata perang zaman dulu. Kan misalnya ada pisau belati, ada di sini helm, itu berarti nanti jadi setengah bola gitu kan. Jadi banyak hal. Kalau ini nanti menunjukkan panjang, panjang itu adalah satuan jarak begitu ya. Satuan jarak panjang, satuan panjang itu nanti bisa cm dan seterusnya, mengajarkan itu. Kemudian kalau kalian bosen ke mana ini, ke Museum Wasaka, sebenarnya Museum Wasaka itu depannya juga seperti ini ya, ada rumah adat khas Banjar, yaitu kayak Hubungan Tinggi atau Gajah Baliku ya, Gajah Baliku ya, saya ingat Gajah Baliku ada. Artinya di sini nih banyak sekali konsep, atau kalau di sini dari bangun datar gitu ya, bangun ruang nantinya ke ruangan di situ. Di sini ada ini persegi panjang misalnya, ini karena ya ada persegi panjang, kemudian ada trapesium kan kayak gitu. Jadi banyak sekali kawan-kawan, banyak sekali peluang ya ketika kita bisa mengeksplor apa yang ada di sekitar kita. Itu akan sangat bagus. Jadi anak itu akan mempunyai sikap menghargai matematik. Yang selama ini matematika sekedar rumus, ternyata di sini ternyata banyak sekali kehidupan kita di sekitar kita yang menggunakan matematika. Oke ya, itu yang kedua. Kita hapus dulu. Oke. Balik lagi ke slide 2. Oke. Jadi itu yang kedua ya, matematika sebagai bagian dari warisan budaya. Kemudian yang ketiga adalah mathematics for workplace. Artinya matematik untuk tempat kerja. Jadi kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi ya? Kalau ada umur panjang, maka kita berjumpa lagi. Jadi malah pantun ya. Jadi matematika itu sebagai workplace. Jadi work itu bekerja, place itu tempat. Mulai dari ngeles, ngajar ya, dan seterusnya, hingga petugas pizza itu pasti menggunakan matematik untuk bekerjanya ya guys. Jadi ini pizza, di situ dia pasti sudah belajar tentang konsep pecahan ya, kayak gini nih, konsep pecahan
itu pasti secara tidak langsung dia akan membagi setiap ini, berusaha menjadi minimal ini sama ya, sama besar, yang kongruen satu sama lain ya, sama besar. Artinya kalau tidak ada punya feel matematiknya tentang pecahan dan perbandingan, maka ini akan asal. Jadi kasihan nanti yang dapat pinggirnya doang di sini nih. Dapatnya mungkin sosis doang atau apa namanya, keju doang ya. Tapi ini imbang ya, membaginya seperti ini imbang. Itulah kegunaan matematika yang ketiga sebagai tempat bekerja ya. Tempat ruang bekerja. Kemudian yang terakhir adalah matematik untuk science dan technical community. Jelas ini ya, apalagi di masa pandemi ini banyak ahli matematik menggunakan matematik itu, model matematik untuk membuat prediksi kapan berakhirnya, meskipun kadang prediksi itu kan sekedar perkiraan ya, jadi bisa meleset juga. Tapi harapannya dengan prediksi itu ya melesetnya nggak jauh-jauh, dengan catatan manusianya tidak bandel-bandel ya kan, kayak gitu. Juga coding di komputer, di pemrograman itu akan sangat berguna untuk science dan technical community. Oke gitu ya teman-teman, ini tentang sharing tentang visi matematik, bahwa semua itu membutuhkan matematik untuk kehidupan, matematik sebagai bagian dari warisan budaya, matematik itu memberikan tempat kerja gitu ya. Kemudian matematik juga berkembangsih untuk pengembangan saintifik, science dan teknologi community atau teknologi informasi. Gitu kawan-kawan, semoga ada manfaatnya. Salah khilaf mohon maaf, tetap semangat, jaga kesehatannya. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ya. Boleh dirangkum juga inti dari sharing kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.